Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat akan diberlakukan di Jawa Timur. PPKM darurat ini akan dilakukan pada 3 hingga 21 Juli mendatang. PPKM ini fokus untuk menekan dan menurunkan angka penyebaran COVID-19. Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra, menjelaskan PPKM darurat ini sebagai ikhtiar pemerintah menekan dan menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Pemberlakuan PPKM darurat ini akan diberlakukan untuk zona merah dengan asesmen 4 dan 3 di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri ada 11 daerah zona merah dan 25 daerah zona orange yang akan memperlakukan PPKM. PPKM darurat akan mencakup wilayah lebih luas daripada PPKM mikro dengan pengetatan lebih pada beberapa sektor. Harus diatur. PPKM itu menurut saya itu hanya cara saja. Pada dasarnya kan kita ini kan semuanya ya, semua orang itu bergerak pada bagaimana caranya memutus mata rantai penyebaran COVID itu. Itu esensinya. Nah, caranya gimana ya? Mau PPKM atau PPKM mikro, mau PSBB dan sebagainya, itu kan hanya cara saja kan. Mana yang paling efektif. Tetapi mau PPKM ataupun apapun namanya, satu, tidak boleh menghilangkan esensi itu. Harus betul-betul dilaksanakan secara konsisten ya. Tidak hangat-hangat tai ayam. Hari pertama, hari kedua ketat, nah hari ketiga ada yang nyerobot. Saya kira konsistensi itu yang mesti kita jaga, dan itu sangat berkaitan erat dengan kemampuan pendanaan, kemampuan biaya ya. Bukan cuma pelaksana penegakan hukum, penegakan PPKM itu, termasuk juga biaya untuk para tenaga kesehatan ya, orang-orang yang terlibat langsung ya, berada di garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini haruslah dijamin betul, dijamin hak-haknya ya, dijamin keselamatannya, dijamin kesejahteraannya, agar jangan sampai ketika diberlakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga konsisten, ketat, tapi berikutnya loss. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Nah, nanti kita himbau betul bahwa salah satu sekarang ini ya cara yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mau tidak mau ya memang harus stay at home. Ya, bahasa Inggris timurnya itu stay at home. Ya, tinggal di rumah, membatasi pergerakan kita. Dan ini secara ekonomi juga merupakan satu peluang pasar juga, karena akhirnya kan perekonomian bisa digerakkan melalui menggunakan internet, ada toko kelontong online. Saya kira itu juga mesti dilihat sebagai suatu advantage ya, atau mungkin sebagai opportunity, satu peluang di bidang ekonomi. Ketua DPD Gerindra Jatim ini juga meminta pemerintah untuk konsisten dan tegas memberlakukan PPKM darurat. Kebijakan PPKM darurat jangan hanya panas di awal lalu longgar di akhir agar tujuan PPKM benar-benar terwujud berupa penurunan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Dari Surabaya, Purnawa Ziarodin melaporkan. Terima kasih Anda masih di Jurnal 9 Akhir Pekan. Kita masih bahas mengenai PPKM darurat yang diberlakukan mulai hari ini 3 Juli 2021. Tadi sempat dibahas mengenai PPKM darurat, kita tentu tahu bahwa ini sudah memberikan pengaruh terhadap beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi dan pendidikan. Namun saya ingin menanyakan ke Pak Anwar Sadat mungkin mengenai saat ini kemudian bagaimana ya kira-kira sektor-sektor ini berjalan selanjutnya. Apalagi ini kita tahu berlaku PPKM darurat sampai 20 Juli apabila tidak ada perpanjangan begitu ya Pak Anwar ya? Ya, pandemi ini memang suatu kita sebut sebagai krisis ya, krisis yang butuh reaksi kolektif. Memang semuanya harus bersama-sama, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Semua elemen masyarakat, baik tokoh formal atau informal harus kerjasama, karena ini kan sesuatu yang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak ya. Pemerintah itu sebagus apapun regulasinya, kalau misalnya tidak didukung oleh kesadaran dari kita semuanya, maka ya ini tetap akan menjadi problem kolektif kita. Nah, memang kita menyadari bahwa sejak awal COVID-19 ini mulanya merupakan suatu krisis di bidang kesehatan, tapi memiliki dampak yang luar biasa kan, terhadap sektor-sektor yang lain. Apakah itu perekonomian, yang paling terdampak kan perekonomian juga
pendidikan, juga bahkan juga sudah masuk pada wilayah sosial, budaya, bahkan agama. Jadi beberapa polemik yang terkait kenapa masjid ditutup tapi mau dibuka, itu kan sudah menyangkut ya hal-hal yang bersifat sosial, budaya dan agama gitu. Sehingga memang kita tanggung jawab kita semuanya pada akhirnya harus membangun satu komitmen sama-sama untuk bagaimana esensinya bahwa yang harus kita lakukan dengan berbagai macam aturan itu, mau PPKM lah atau PPKM mikro, PPKM darurat sekarang, sebenarnya kan esensinya kan memutus mata rantai, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pak, tapi perlukah untuk di momen saat ini pemerintah memberikan bantuan sosial, Pak? Ya harus, menurut saya harus malah itu. Makanya itu harus dilakukan satu cara langkah-langkah yang extraordinary ya di dalam menyalurkan bantuan sosial yang sebenarnya sudah tercover dalam social safety net ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa ya, dana desa. Saya kira ini logika yang semua, saya kira anak kecil pun juga pasti akan punya pemikiran seperti itu. Nah, kalau orang belum makan ya, orang di rumah makan, stay at home, lalu dari mana dia makan? Tapi saya kira begini, kalau soal sosial, saya terus terang tidak terlalu ragu-ragu karena watak dasar DNA bangsa kita ini, kode genetik bangsa kita ini adalah bangsa yang gotong royong, bangsa yang secara tanpa disuruh, secara naluriah terketuk hatinya untuk saling tolong menolong. Bahkan ada survei mengatakan bangsa Indonesia ini yang meskipun tingkat perekonomiannya, tingkat pendapatannya kalah jauh dengan tetangga kita, Malaysia atau Singapura, tetapi terkenal sebagai bangsa yang dermawan. Dan itu saya kira, dan saya yakin itu dipupuk lewat suatu proses yang secara kultural, ya secara sosial dan pengaruh agama, saya kira sangat kuat sekali. Karena bangsa kita bangsa yang agamis, dan agama sangat menginspirasi ya, sangat memotivasi kita untuk ikut memikirkan nasib orang lain. Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin misalnya gitu. Jadi menurut saya sosialnya saya nggak terlalu ini Mbak Nita ya, tapi menurut saya konsistensi pada aturan gitu loh. Karena ini kan aturan dibikin oleh pemerintah pusat. Ini kan pemerintah pusat, pemerintah yang memiliki power yang tinggi untuk mengendalikan semuanya. Kesiapan dari aparatur, kesiapan dari tenaga kesehatan, kesiapan dari para penegak hukum ya mungkin ya, karena ini kan diberlakukan secara nasional, itu kan juga harus benar-benar dilakukan dengan wise ya. Dengan terkait pembagian bantuan dana sosial seperti apa baiknya, Pak? Sudah diatur kan melalui dinas sosial, juga ada Kementerian Sosial, kemudian juga ada dari Kementerian Desa ya, dana desa itu kan juga diarahkan untuk refocusing, realokasi pada pemberian bantuan sosial, tentu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Di Jawa Timur sudah baik Pak pembagiannya, Pak? Sesuai itu sudah mekanisme yang ini sebenarnya percepatan pemberian bansos itu yang diperlukan sekarang. Sebenarnya ada pandemi, nggak ada pandemi, kan memang sudah ada yang namanya social safety net, jaring pengaman sosial. Tapi menurut saya dengan adanya kondisi yang darurat seperti sekarang ya, kondisi krisis seperti sekarang, maka harus dilakukan dengan secara lebih cepat ya. Maka mungkin jika ternyata ada penambahan dalam aturan instruksi Mendagri, sudah sangat jelas sekali bahwa jika terjadi kekurangan anggaran untuk penanganan selama PPKM ini, maka pemerintah daerah bisa menganggarkan dan nanti akan diusulkan dalam perubahan APBD. Ini kan extraordinary kan itu. Ini kan karena saya lihat ini kan kondisi darurat ya. Dalam kondisi darurat maka ada banyak logika perundangan dan sistem hukum yang mungkin ya harus ada diskresi karena nggak bisa berpikir secara normal lagi. Katanya kiai-kiai itu kan ad-darurat tubihul mahzurat dan gitu. Jadi yang harus dilewati cara-cara yang tidak biasa itu untuk apa? Untuk supaya satu, tugas menyelamatkan nyawa dan nasib bangsa kita ini ya, seluruh tumpah darah Indonesia itu kan konstitusional. Tugas pemerintah adalah menjaga keselamatan nyawa. Agama mengatur soal itu.
bahwa yang namanya hifdzun nafas itu juga merupakan maqasid syariah. Jadi sebenarnya ini situasi darurat, tapi nggak bisa sepihak. Itu artinya kan pemerintah harus benar-benar mengedukasi masyarakat. Ini loh dalam rangka menyelamatkan Anda, tugas kami. Jangan kemudian dengan mengatakan kalau ada yang naik sepeda nanti kita kandangkan sepedanya. Itu kan sesuatu yang menurut saya tidak wise ya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin terakhir singkat saja kepada Pak Anwar. Pak Anwar, adakah usulan-usulan yang harus dibenahi atau mungkin yang perlu diperhatikan khususnya di momen PPKM darurat seperti ini? Ya, instruksi Menteri Dalam Negeri, SE, Gubernur sudah dipublish ya, sudah diundangkan. Itu artinya ya kita mesti patuh ya pada himbauan pemerintah itu, dan kita harus benar-benar konsisten di sisi penegak hukumnya, aparaturnya juga menurut saya juga harus benar-benar konsisten, jangan hanya ketat di awal lalu longgar di kemudian hari. Menurut saya ini penting penegakan ini. Yang terkait dengan regulasi menurut saya memang ini situasi darurat, sehingga berapapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan COVID, maka tidak ada kata lain, pasti DPRD akan support ya, tidak akan menghalang-halangi, pasti akan support karena ini kewajiban kita bersama. Kemudian yang ketiga, sebenarnya esensi dari semuanya ini aturan yang dibikin oleh pemerintah, penegakan semua policy kebijakan yang dibuat ini kan sebenarnya esensinya adalah apa? Esensinya itu memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan yang cara yang paling efektif adalah diam di rumah, stay at home. Selama 2 minggu ke depan ya kita mungkin berdamai dengan keadaan untuk waktu sementara, untuk masa-masa yang lebih baik di masa yang akan datang. Ikhtiar ya Pak Anwar ya? Nah, ini ikhtiarnya stay at home, tinggal di rumah. Baik, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih juga kepada Dr. Mukhlis dan juga Gus Rozi sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, adanya penerapan PPKM darurat yang diterapkan mulai hari ini diharapkan pemerintah itu tegas. Benar-benar tegas gitu yang diharapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Kemudian tidak hanya panas di awal saja, kemudian longgar di akhir. Begitu juga sebaliknya pemirsa, untuk Anda, untuk kita semua, untuk saya pribadi juga, untuk seluruh masyarakat, mari kita taati aturan pemerintah dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di Jurnal 9 pagi akhir pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.